Bab 175, Pertarungan Sengit di Xiandao. Tekanan mengerikan dari seorang ahli Xiandao menyelimuti Mu Bei. Pada saat itu, Kang An melangkah maju dan menghantamkan satu telapak tangan. Kedua telapak tangan beradu. Boom! Terdengar dentuman menggelegar. Ruang di sekeliling mereka sampai bergetar dan terpelintir. Orang bermarga Kang, apa maksudmu? Dia membunuh keponakanku. Qiu Gao mengaum marah. Kang An berkata dingin, itu akibat ulahnya sendiri. Mu Bei di jalur alkimia memiliki pencapaian yang luar biasa, sikapnya pun selalu sopan. Dia adalah bakat langka di dunia Pramupil. Bagaimana mungkin Kang An bisa membiarkan orang menghancurkan Mu Bei? Terlebih lagi, kejadian hari ini jelas-jelas adalah Lei Hong yang berkolusi dengan Qiu Gao untuk mencelakai Mu Bei. Mereka benar-benar pantas mati. Segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku bersikap keras. Ia berkata datar. Wajah Qiu Gao makin tampak bengis. Kedua tangannya terkepal erat, namun akhirnya ia tetap menahan diri. Meski ia adalah tuan kota, tapi dibandingkan dengan persekutuan alkemis, kedudukannya sebenarnya tidak ada apa-apanya. Bahkan beberapa warisan puncak di Zhongsu pun tidak berani sembarangan menyinggung persekutuan alkemis. Warisan mereka terlalu kuno dan dalam. Seberapa kuat fondasi mereka, sampai sekarang pun tidak banyak orang di Zhongsu yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Tunggu saja kau. Ia menyapu Mu Bei dengan satu tatapan yang amat dingin dan menyeramkan, lalu berbalik pergi. Saat ini, Mu Bei memanggilnya, tunggu. Langkah Qiu Gao terhenti. Ia menoleh menatap Mu Bei. Mu Bei menatap Qiu Gao, menyeringai dingin. Lei Hong memanggilmu ke sini, bukankah cuma demi pedang dan teknik naga? Aku beri kau kesempatan. Kita 1 lawan 1. Kalau kau menang, pedang dan teknik naga jadi milikmu, aku juga kubiarkan kau perlakukan sesukamu. Tapi, syaratnya, kau menekan kultivasimu ke tingkat yang sama denganku. Berani? Qiu Gao tertawa terbahak-bahak. Makhluk sombong. Sekalipun aku menekan kultivasiku. Mu Bei memotong ucapannya, jangan banyak bacot. Berani bilang berani. Nggak berani, minggat. Wajah Qiu Gao seketika mengeras. Apa yang tak berani dilakukan tuan kota ini? Tinggal lihat saja apakah seseorang di sini mau mengizinkan. La memandang ke arah Kang An. Ia sudah melangkah ke tingkat Xiandao. Menekan kultivasinya sampai sama dengan Mu Bei, lalu bagaimana? Pertempuran berdarah sepanjang jalan kultivasinya, juga penguasaannya atas kekuatan, mana mungkin bisa dibandingkan dengan Mu Bei. Tak usah bicara sampai bisa menginjak-injak, setidaknya ia yakin bisa mengunggulinya jauh. Mu Bei lalu melangkah ke hadapan Kang An, menundukkan badan dengan hormat. Senior, bolehkah junior mengakhiri semuanya dengannya di sini? Kang An mengernyit. Dia itu sudah di tingkat Xiandao. Di saat yang sama, Jing Yan berjalan mendekat dan berkata, jangan gegabah. Sekalipun dia menekan kultivasinya ke tingkat yang sama denganmu, pengalaman tempurnya dan penguasaannya atas jurus tetap sangat kuat. Jauh di atasmu. Aku tahu batasanku. Mu Bei tersenyum. Lalu ia kembali membungkuk pada Kang An. Mohon senior mengizinkan. Kang An menghela napas. Ia sudah bisa melihat, Mu Bei memang biasanya rendah hati dan ramah. Tapi kalau ada yang sengaja menekan dan menginjaknya, ia pasti akan melawan sampai habis-habisan. Kau hati-hati. Ia pun akhirnya mengiyakan. Mu Bei dengan sungguh-sungguh mengucap terima kasih, senior. Baru setelah itu ia berjalan ke hadapan Qiu Gao. Ayo, Qiu Belatung. Tekan kultivasimu. Aku akan membuatmu mati sangat mengenaskan. Suara Qiu Gao terdengar bengis. Kedua tinjunya menggenggam, aura di tubuhnya seketika merosot turun, ditekan ke alam Xuandao, tingkat Zhuangyi. Mu Bei hanya tersenyum tipis. Di dalam aula besar,
Semua orang menatap kedua orang itu tanpa berkedip. Seorang ahli di tingkat Xiandao yang menekan kultivasinya lalu bertarung melawan Mu Bei yang berada di Xuandao. Kejadian seperti ini sangat jarang terlihat. Saat itu juga, Qiu Gao menyeringai bengis, lalu sosoknya lenyap dari tempat semula. Mu Bei langsung menonjok ke depan. Sesaat kemudian, tinjunya bertemu dengan tinju Qiu Gao. Bang! Suara ledakan menggema. Udara di sekitar mereka seketika hancur berantakan. Lalu, Qiu Gao kembali lenyap dari tempat semula. Mu Bei membalikkan badan dan mengirim satu telapak ke belakang. Telapak tangan itu kembali beradu dengan tinju Qiu Gao. Mata Qiu Gao mendingin, tubuhnya sekali lagi menghilang. Mu Bei mengayunkan tinju lurus ke sisi kanannya. Tinju itu kembali bertabrakan dengan tinju Qiu Gao. Di dalam aula, semua orang terkejut. Seorang ahli di tingkat Xiandao, sekalipun sudah menekan kultivasinya, kecepatannya tetap jauh melampaui kultivator lain di tingkat yang sama. Namun Mu Bei mampu mengimbangi kecepatannya. Ia menangkap semua serangan Qiu Gao dengan sempurna. Dengan satu bentakan rendah, di belakang Qiu Gao terkondensasi seekor binatang buas raksasa setinggi hampir 3 zang. Satu cakarnya terayun menghantam Mu Bei. Sekejap saja, angin badai meraung terbentuk. Ruang di sekeliling mereka terkunci oleh kekuatan satu cakar itu. Jelas, ini adalah sebuah jurus pusaka yang sangat kuat. Wajah Mu Bei tetap tenang. Di depannya, 10 pedang Xuan melafang keluar, lalu menebas ke atas. Kong! Suara nyaring pedang memekakkan telinga. 10 pedang Xuan itu berbenturan dengan cakar raksasa. Angin menggila. 10 pedang Xuan terhantam terpental, namun cakar binatang itu juga terbelah. Tapi di detik berikutnya, cakar itu kembali terkondensasi dan sekali lagi menghantam turun. Kali ini, kekuatan cakarnya jauh lebih besar. Mu Bei mengangkat tangan dan menunjuk. 10 pedang Xuan yang tadi terpental seketika berbalik menebas ke atas lagi. Di saat bersamaan, 10 pedang Xuan lain melayang muncul di depannya, menebas ke arah Qiu Gao. Pada setiap pedang Xuan, terjalin aliran zenyuan keemasan. Aura pedang mereka begitu mendominasi dan mengerikan. Qiu Gao menekan telapak tangannya ke bawah. Cakar lain dari binatang buas di belakangnya ikut terayun, menyambut 10 pedang Xuan yang lain. 2 cakar keluar bersamaan. Masing-masing menghadapi 10 pedang. Klang, klang, klang. 20 pedang Xuan seluruhnya terpental. Dan di saat itu pula, binatang buas di belakang Qiu Gao tiba-tiba menyusut dengan cepat hingga hanya setengah zang, lalu dalam sekejap muncul di depan Mu Bei. Kedua cakarnya menyilang, menebas turun. Gerakan cakarnya ganas, menutup rapat seluruh ruang di sekitar Mu Bei. Mu Bei mengerahkan satu tiniu penuh tenaga dan menghantam ke atas. Boom! Benturan sengit memicu badai yang mengamuk. Pada saat yang sama, Qiu Gao muncul di belakang Mu Bei. Secepat kilat, ia mengayunkan tinju ke arah Mu Bei. Sampah, berlututlah di depanku. Semua orang di aula besar berubah wajah. Tinju itu terlalu cepat. Waktu dan sudut serangannya juga nyaris sempurna. Mu Bei benar-benar tidak punya ruang untuk menghindar. Namun, di detik selanjutnya, semua orang kembali terkejut. Di belakang Mu Bei, entah sejak kapan sudah muncul lebih dari 100 pedang Xuan. Kong! Lebih dari 100 pedang Xuan itu berputar gila-gilaan mengelilingi Mu Bei, membentuk satu lingkaran pedang yang berputar deras. Qiu Gao terpaksa menarik tinjunya dan mundur ke belakang. Sedangkan binatang buas dari jurus pusaka itu, dalam sekejap tercabik-cabik oleh lingkaran pedang. Dia bisa mengendalikan lebih dari 100 pedang Xuan sekaligus. Seseorang bergidik ngeri. Mata Qiu Gao sedingin es. Pantas saja sampah sepertimu berani menantang tuan kota ini 1 lawan 1. Rupanya kau mengandalkan ini. Mu Bei tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk.
150 pedang Xuan sekaligus menebas ke atas. Qiu Gao mengayunkan satu telapak keras-keras. Jejak telapak memenuhi langit. Pada saat itu, Mu Bei menyatukan dua jarinya menjadi pedang dan menggoreskan satu garis di udara. Seketika, 150 pedang Xuan itu memancarkan cahaya Zhenyuan yang menyilaukan. Aura pedang mereka melonjak hebat. Dan di detik berikutnya, ratusan pedang itu melesat turun. Cis, cis, cis. Bayangan telapak tangan yang memenuhi langit itu seketika tercabik-cabik habis. 150 pedang Xuan tetap terus menerjang ke depan. Qiu Gao mengeluarkan bentakan rendah dan dengan cepat membentangkan satu perisai pelindung. 150 pedang Xuan itu menghantam perisai pelindung, suara retakan, krek-krek-krek, terdengar beruntun. Dalam sekejap, perisai itu pecah berantakan. 150 pedang Xuan itu juga seluruhnya terhenti dan terpental. Namun, pada saat yang sama, Mu Bei sudah menerjang ke depan secepat kilat. Kecepatannya yang meledak tiba-tiba membuat wajah Qiu Gao berubah. "Kau!" Baru satu kata keluar, tinju Mu Bei sudah mendarat telak di wajahnya. Bang! Suara gedebuk berat terdengar. Tubuh Qiu Gao terpental melafang, terhempas sejauh lebih dari 7 zang. Saat ia bangkit lagi, gigi depannya sudah rontok. Darah mengalir dari kedua lubang hidungnya. Ini, banyak orang serentak terpaku. Seorang ahli Xiandao, sekalipun menekan kultivasinya ke tingkat Xuandao Zhuangyi, pengalaman tempur yang kaya dan jurus pusakanya sama sekali tidak hilang. Secara logika, ia seharusnya bisa tak tertandingi di dalam alam Xuandao. Namun sekarang, dalam bentrok seperti ini dengan Mu Bei, Qiu Gao sama sekali tidak mendapat keuntungan. Malah justru ia yang pertama kali dipukul wajahnya oleh Mu Bei. Bab 176, menurutmu aku akan asal bertarung denganmu? Qiu Gao terdiam sesaat, lalu wajahnya berubah menjadi seringai yang mengerikan. Seorang kultivator abadi yang kuat dipukul oleh Mu Bei di depan begitu banyak orang. Malu, potong Sui. Dengan raungan, dia menerkam Mu Bei seperti binatang buas, melepaskan serangan telapak tangan yang dahsyat. Seketika, jejak telapak tangan setinggi lebih dari 10 kaki muncul, menghancurkan udara di jalurnya. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan beberapa kultivator terkuat di puncak alam Xuandao pun merasakan merinding, sungguh menakutkan. Mu Bei tetap tenang dan perlahan mengayunkan pedangnya ke depan. Dengan serangan ini, lebih dari 100 pedang Xuan berubah menjadi hujan pedang, menghujani target. Sesaat kemudian, jejak telapak tangan yang panjangnya lebih dari 10 kaki itu bertabrakan dengan lebih dari 100 pedang misterius. Benturan dahsyat itu menyebabkan udara berdesis. Setelah beberapa saat, jejak telapak tangan itu hancur berkeping-keping, dan lebih dari 100 pedang Xuan terlempar, tetapi mereka langsung menyerbu ke depan lagi. Salah satu pedang Xuan berada di depan Qiu Gao dalam sekejap, dan Qiu Gao meninju pedang Xuan itu hingga terpental. Pada saat itu, 20 pedang misterius menebas ke arah kirinya, dan Qiu Gao mengayunkan telapak tangannya. Dentang, dentang, dentang. Ke-20 pedang Xuan itu hancur berkeping-keping. Namun, di sebelah kanannya, 30 pedang hitam berputar dan mendekat. Pada saat yang sama, 50 pedang misterius menebas dari atas kepalanya. Di sekelilingnya, 50 pedang lainnya tertancap membentuk pola melingkar. Serangan tertutup. Ekspresi Qiu Gao sedikit berubah. Dengan raungan, dia memunculkan seekor binatang setinggi 3 zang lainnya, yang kali ini menyelimutinya sepenuhnya. Baju besi binatang buas. Sesaat kemudian, lebih dari 100 pedang misterius jatuh, semuanya mengenai baju zirah perang. Boom! Raungan yang memekakkan telinga menghancurkan baju zirah binatang buas itu, dan lebih dari 100 pedang Xuan hancur berkeping-keping secara bersamaan. Mu Bei kembali mengerahkan kecepatannya, mendekati Qiu Gao.
Sebuah jarum perak muncul dari antara jari-jari pedang kanannya, yang mengenai dada kiri Qiu Gao. Qiu Gao terpaksa mundur selangkah dan kemudian melayangkan pukulan kuat ke arah Mu Bei. Mu Bei menangkis tinju Qiu Gao dengan punggung tangan kirinya, lalu mengeluarkan jarum perak lain dengan gerakan jari pedang tangan kanannya, mengenai dada kanan Qiu Gao. Qiu Gao terpaksa mundur selangkah dan menyerang Mu Bei dengan tendangan cambuk. Jarum perak ketiga muncul di telapak tangan Mu Bei, sangat tipis dan hanya sepanjang 1 inci, hampir tak terlihat oleh orang yang melihat. Dia memukul kaki Qiu Gao dengan telapak tangannya, bang. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, dia menggunakan kekuatan dahsyat tendangan cambuk Biao Gao untuk berbalik dan melompat ke udara, muncul di belakang Qiu Gao. Jarum perak keempat muncul di antara jari-jari pedang kanannya, menunjuk ke pangkal leher Qiu Gao. Qiu Gao menyeringai jahat, sama sekali tidak sakit. Energi sejatimu sudah habis begitu cepat. Dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, dan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menekan Mu Bei seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, seekor binatang buas raksasa dan ganas muncul, mengeluarkan raungan yang tampak nyata, dan mengayunkan cakarnya secara bersamaan. Mu Bei tetap tenang, tetapi 150 pedang Suan mengeluarkan suara dentingan pedang yang menggema, menebas ke arah Qiu Gao dan Zhang Yin dari segala arah. Cakar binatang itu bertabrakan dengan lebih dari 100 pedang Suan dalam sekejap mata, boom. Badai mengamuk, jejak telapak tangan dan jejak cakar binatang buas yang mengamuk hancur berkeping-keping, dan lebih dari 100 pedang Suan juga patah. Mu Bei bergerak seperti perahu bayangan ke sisi Ying Gao, pedangnya mengarah ke perut Gao, dan sebuah jarum perak kuno langsung menusuk tubuh lawannya. Qiu Gao menyatukan jari-jarinya, mengumpulkan gelombang kekuatan dahsyat, dan membanting tangannya ke arah Mu Bei. Mu Bei membuat gerakan menggenggam dengan tangan kanannya, dan pedang pelangi langsung terbang ke tangannya. Dia mengayunkan pedang dan menebas ke atas. Sesaat kemudian, keduanya bertabrakan dan kemudian terhuyung mundur bersamaan. Mu Bei menyentuh tanah dengan ujung kakinya dan melesat di depan Qiu Gao seperti anak panah, mengayunkan pedangnya dan menebas. Dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi lalu membantingnya ke bawah. Pedang dan telapak tangan itu bertabrakan. Dentang. Suara deru pedang itu menusuk telinga, dan pedang Suan terlempar. Mu Bei kemudian mengarahkan pedangnya, dengan jarum perak di antara jari-jarinya, dan menyentuh pinggang kiri Qiu Gao. Gerakannya anggun, jari-jarinya yang memegang pedang terus-menerus mengenai tubuh Zhuang Gao. Dengan setiap serangan, jarum perak menusuk tubuh Qiu Gao di antara jari-jari pedang. Jarum perak itu tipis dan pendek, menusuk daging hampir tanpa menimbulkan rasa sakit. Gerakannya sangat lincah, seperti angin dan kilat. Terlebih lagi, dia sepenuhnya mengendalikan ritme pertempuran. Banyak biksu yang merasa merinding. Setiap serangan Qiu Gao melepaskan kekuatan yang mengerikan, namun tak satu pun berhasil melukai Mu Bei. Dia bisa menghindarinya atau memblokirnya. Wajah Qiu Gao berubah menjadi seringai mengerikan, dasar bajingan, melompat-lompat seperti itu, apakah kau monyet yang menyamar? Berani-beraninya memberikan pukulan telak. Sebelum dia selesai berbicara, Mu Beijing mengarahkan pedangnya dan tiba-tiba menebas. Jalur. Pedang itu menjerit dengan keras. 150 pedang Suan muncul dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Energi sejati yang mendalam di dalam lautan energi melonjak pada saat ini, dan kekuatan pedang pun melambung. Dalam sekejap, 150 murid perempuan muncul di hadapannya. Sangat cepat, ekspresi Zhuang Gao berubah, dan dia buru-buru mengenakan armor binatangnya. Detik berikutnya, 150 pedang Suan menebasnya. Klik. Dengan suara yang nyaring, armor binatang itu langsung hancur berkeping-keping. Salah satu pedang misterius itu menghantam dada Biao Gao dengan erangan pelan, meninggalkan luka baru yang besar.
Darah berceceran di mana-mana. Saat itu, Mu Bei sudah mendekat lagi dan memukul dada Yao Gao dengan keras. Tinju penghancur hati yang sempurna. Bang! Dia terlempar tinggi ke udara, batuk mengeluarkan banyak darah, merasa seolah-olah organ dalamnya hancur berkeping-keping. Mu Bei mengangkat tangannya dan menunjuk, dan lebih dari 100 pedang Xuan berubah menjadi hujan pedang, langsung menyerang musuh. Dengan raungan yang menakutkan, kekuatan dahsyat menerjang keluar. Semua pedang Xuan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, Mu Bei muncul seperti hantu, meninju wajah pria sombong itu. Masih memilukan. Klik. Suara tulang yang hancur terdengar. Hidung Qiu Gao remuk, dan sebagian besar giginya rontok. Dia menenangkan diri, memegang kepalanya erat-erat dengan tangan kirinya, merasa seolah tengkorak dan kakinya hancur berkeping-keping, gelombang rasa sakit yang hebat memenuhi tubuhnya. Matanya merah padam saat dia menatap tajam ke arah Mu Bei. Kau. Dua kata itu belum selesai terucap dari bibirnya ketika Mu Bei melangkah di depannya. Mu Bei menggenggam tinju Qiu Gao dengan tangan kirinya dan menamparkan pipi kanan Qiu Gao dengan tangan kanannya. Patah. Tamparan itu terasa keras, meninggalkan 5 bekas jari yang jelas di wajah Qiu Gao. Qiu Gao meraung dan membanting tinju lainnya ke arah Mu Bei. Tangan kanan Mu Bei tersentak, menangkis pukulan itu, lalu menamparkan pipi kanan Zhuang Gao. Dengan kecepatan kilat, dia membalas dengan tamparan lain, mengenai pipi kiri Qiu Gao. Patah. Meteran itu dilemparkan sejauh 3 zang. Kemudian, Mu Beiji dengan cepat mendekat, meraih kepala Qiu Gao dengan kedua tangan dan membantingnya ke bawah, lutut kanannya mengenai wajah Qiu Gao. Bang! Dengan bunyi gedebuk yang teredam, Qiu Gao batuk mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, lalu terbang sejauh 9 zang lagi. Seorang kultivator abadi yang terhormat, setelah menekan kultivasinya ke tingkat yang sama, hanya ini yang mampu dia lakukan. Mu Bei menatap Zhuang Gao dan berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah. Wajah Qiu Gao meringis mengerikan. Dengan raungan liar, dia menyilangkan tangannya dan melepaskan serangan telapak tangan yang dahsyat. Langit dipenuhi dengan jejak telapak tangan yang bergelombang, dan bayangan makhluk setinggi 5 zang muncul. Pada saat itu, 2 teknik sihir ampuh dilepaskan secara bersamaan, melancarkan serangan membabi buta terhadap Mu Bei. Mu Bei meraih pedang pelangi, mengarahkannya dengan tangan kirinya, dan 149 pedang Xuan menebas ke depan dengan ganas. Ledakan. Tabrakan hebat, badai dahsyat. Jejak telapak tangan dan bayangan binatang buas itu hancur berkeping-keping, dan 149 pedang Xuan remuk menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, Mu Bei menggenggam pedang Chang Hong dengan kedua tangan dan menebas dari jarak beberapa meter. Kong! Aura pedang emas melesat menembus udara dengan kecepatan yang mengerikan dan langsung menghantam Zhou Gao. Dengan suara cipratan, darah berhamburan, dan Qiu Gao terlempar sejauh 13 kaki, hampir terbelah 2 di pinggang. Mu Bei dengan cepat mendekat dan, sebelum Qiu Gao sempat berdiri, menendangnya di bagian samping, membuatnya terlempar lagi. Saat pria satunya masih terlempar ke udara, Mu Bei sudah melesat ke depannya dan meninju wajahnya. Bang! Qiu Gao terjatuh ke tanah, rambutnya acak-acakan dan tampak sangat berantakan. Mu Bei sudah maju lagi, menendang rahang Qiu Gao dengan keras. Qiu Gao ditendang seperti orang-orangan sawah. Di dalam aula utama, semua orang tercengang. Qiu Gao kalah, seru seseorang dengan linglung. Bahkan Kang An pun terkejut. Zhuang Gao adalah seorang ahli dao abadi yang kuat, tetapi sekarang setelah ia ditekan ke alam dao mendalam, ia tidak sebanding dengan Mu Bei, yang berada di level yang sama, dan benar-benar dihancurkan oleh Mu Bei. Orang ini menakutkan. Di alam yang sama, siapa yang bisa mengalahkannya? Gumam Jingyan. Saat ini,
Qiu Gao berlumuran darah dan wajahnya dipenuhi bekas pukulan tinju. Ketika Mu Bei melayangkan pukulan lain padanya, wajahnya berubah menjadi ekspresi mengerikan. Ah! Dia meraung dengan ganas. Ledakan. Kekuatan ilahinya melonjak, dan dia langsung memulihkan kultivasinya ke alam abadi. Kekuatan abadi yang dahsyat itu membuat Mu Bei terlempar lebih dari 5 zang. Kemudian, ia langsung muncul di hadapan Mu Bei, menatapnya dengan tatapan ganas dan penuh kebencian. Sampah, matilah. Sebuah tinju yang dipenuhi kekuatan abadi menghantam Mu Bei. Aliansi semu. Kang Anran bernyanyi, dan ekspresi Ju Yan berubah drastis saat dia secara bersamaan melangkah maju untuk menghentikannya. Namun sudah terlambat. Tinju Qiu Gao telah menghantam wajah Mu Bei. Namun, pada saat ini, Qiu Gao tiba-tiba menjerit kesakitan, dan tinju yang dia ayunkan ke arah Mu Bei meledak dengan cara yang aneh. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi di luar tubuhnya menjadi sangat kacau, seperti pisau tajam yang menusuk dagingnya, dan darah langsung berhamburan. Pada saat itu, tinju Mu Bei terayun dan menghantam wajahnya. Bang! Mai Gao batuk mengeluarkan darah dan terlempar sejauh 7 zang, sekitar 33 meter. Kang An dan Jing Yan berhenti di tempat mereka berdiri, dan semua orang di aula terkejut. Dia membangkitkan kembali kultivasi abadinya dan melepaskan pukulan dahsyat ke arah Mu Bei. Akibatnya, tinjunya sendiri hancur terlebih dahulu, dan dia malah terlempar sejauh 7 zang oleh pukulan Mu Bei. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mu Bei berjalan selangkah demi selangkah menuju Mai Gao, senyum dingin teruk di wajahnya. Aku tahu adikmu yang busuk itu akan mengingkari janjinya. Apakah aku akan begitu saja menyetujui hal seperti itu? Selama duel tersebut, ia secara diam-diam memasukkan lebih dari 10 jarum perak ke dalam tubuh McGonagall, menutup lebih dari selusin meridian pusat. Begitu lawan kembali ke alam keabadian, kekuatan mereka akan melonjak, dan selusin atau lebih meridian pusat itu akan langsung hancur, memicu serangan balik ilahi. Ini adalah teknik akupuntur Moke dari Tiongkok. Teknik akupuntur Moke dapat menyelamatkan nyawa, tetapi juga dapat membunuh. Bersambung.